Banyak hasil mengejutkan di 29 berita hari ini, Soccermania. Salah satunya kabar dari pemain bintang yang bakal bikin kalian kaget. Simak selengkapnya. Kita buka dari pesta gol Al Nassr di tanah Arab. Al Nassr berpesta gol saat menang 5-0 di markas Al Khalej dalam lanjutan Liga Arab Saudi di Al Khalej Club Stadium. Abdullah Al-Hamdan membuka skor di menit ke-31, lalu Aiman Yahya menambah gol pada menit ke-50. Joao Felix tampil tajam lewat 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan menit ke-79. Sebelum Angelo Gabriel menutup kemenangan di menit ke-91, kemenangan ini membuat Al Nassr kukuh di puncak klasemen dengan 67 poin dari 26 laga. Dari kemenangan besar Al Nassr, ada kabar batalnya duel raksasa. Rencana duel juara benua antara Argentina dan Spanyol tiba-tiba menemui jalan buntu. UEFA sempat mengusulkan Santiago Bernabeu Stadium setelah Federasi Spanyol mendapat lampu hijau dari Real Madrid. Namun, laporan El Chiringuito TV menyebut Presiden IFI, Claudio Tapia, menolak karena dianggap terlalu menguntungkan Spanyol. Argentina malah mendorong laga digelar di Estadio Monumental. Ketika UEFA dan CONMEBOL tak menemui titik temu, finalisima pun terancam batal tahun ini. Bicara soal tim nasional, Maroko baru saja menggait talenta baru. Maroko terus berburu darah baru untuk timnasnya, dan hasilnya mulai terlihat. Gelandang muda Lille, Ayoub Bouadi, dikabarkan hampir resmi memilih Atlas Lions setelah masa depannya di level internasional lama jadi bahan diskusi. Footmer Sato menyebut pertemuan pekan ini antara Fauzi Lekja dan Mohamed Al-Wahbi Bouadi dan keluarganya berjalan positif hingga sang pemain memberi persetujuan lisan. Menariknya, bek Issa Diop juga akhirnya ikut memilih Maroko setelah bertahun-tahun dibujuk federasi. Beralih dari level timnas, kita ke pesta gol di Eredivisie. Ajax berpesta gol saat menghancurkan Sparta Rotterdam 4-0 pada laga Eredivisie di Johan Cruijff Arena. Steven Berghuis membuka keunggulan di menit ke-19, lalu mengendakannya pada menit ke-32. Ajax menambah 2 gol lagi lewat Davy Klaassen di menit ke-73 dan Mika Götze di menit ke-82. Di bawah Mister, Marten Paes mencatatkan 1 penyelamatan penting sekaligus clean sheet. Berkat hasil ini, Ajax berada di posisi keempat klasemen Eredivisie dengan 47 poin, sedangkan Sparta Rotterdam berada di posisi ke-8 dengan 38 poin. Dari Belanda, kita bergeser ke Jerman saat Dortmund amankan poin. Borussia Dortmund tampil dominan saat menjamu Augsburg pada laga Bundesliga di Signal Iduna Park. Die Borussen menang 2-0 lewat gol Karim Adeyemi pada menit ke-13 dan Luca Reggiani di menit ke-59. Augsburg kesulitan memberi perlawanan hingga peluit akhir. Tambahan 3 poin membuat Dortmund kini mengoleksi 58 angka di posisi kedua klasemen. Sedangkan Augsburg berada di posisi ke-9 klasemen dengan 31 poin. Dortmund menang, tapi duel dua tim teratas berakhir sama kuat. Bayern Munchen ditahan 1-1 oleh Bayer Leverkusen dalam lanjutan Bundesliga di Bayer Arena. Tuan rumah lebih dulu memimpin lewat Alex Garcia di menit ke-6. Sebelum Luis Diaz menyamakan skor di menit ke-69, laga berjalan panas setelah Nicolas Jackson dan Diaz diganjar kartu merah. Hasil ini tetap menjaga Bayer di puncak klasemen dengan 67 poin, sedangkan Bayer Leverkusen berada di posisi ke-6 klasemen dengan 45 poin. Walau skornya imbang, Michael Olise sukses mencetak sejarah baru. Serangan Bayern Munchen sempat buntu saat menghadapi Bayer Leverkusen di pekan ke-26 Bundesliga. Ketika ruang terasa sempit, Michael Olise muncul dengan solusi sederhana tapi mematikan. Satu umpan matang yang berujung gol. Asis itu bukan sekedar membantu tim, tapi juga menandai yang ke-17 musim ini. Rekor baru Bundesliga sejak statistik detail dicatat pada 2004-2005. Totalnya kini 10 gol dan 17 asis dari 24 laga Bundesliga. Setelah rekor di Jerman, kita intip hasil imbang Inter Milan. Inter Milan harus puas berbagi angka 1-1 dengan Atalanta pada pekan ke-29 Serie A di Giuseppe Meazza. Inter sempat memimpin lewat gol Pio Esposito di menit ke-26. Namun, kemenangan buyar setelah Nikola Kristovic di menit ke-82 menyamakan skor untuk tim tamu. Hasil ini membuat Inter mengoleksi 68 poin dan gagal menjauh dari kejaran AC Milan. Atalanta berada di posisi ke-7 klasemen dengan 47 poin. Hasil imbang tadi membuat performa Inter mulai dipertanyakan musim ini. Inter sedang melewati fase yang jarang mereka alami musim ini. Setelah tampil stabil berbulan-bulan, tim asuhan Christian Cifu justru tersendat dalam 3 laga terakhir di semua kompetisi. 2 kali imbang dan sekali kalah. Catatan itu disorot oleh Opta Paulo
yang menyebut ini pertama kalinya sejak April 2025. Inter Milan gagal menang dalam 3 pertandingan beruntun. Jika pola ini berlanjut, momentum Scudetto bisa perlahan bergeser ke rival. Walaupun langkah mereka tersendat, kontrak baru sudah menanti Cifu. Cifu belum punya rekam jejak besar di level elit, namun musim debutnya justru berjalan stabil. Nerazzurri kini memimpin Serie A dengan jarak 7 poin dari AC Milan, meski langkah di UEFA Champions League terhenti. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut Inter siap memperpanjang kontraknya sampai 2029. Klub juga berencana memberi dukungan dana transfer. Beda nasib dengan Inter, Napoli berhasil menang dengan susah payah. Napoli menang susah payah 2-1 atas Lecce dalam lanjutan Serie A di Stadio Diego Armando Maradona. Tim tamu sempat mengejutkan lewat gol cepat Jamil Siebert pada menit ketiga. Napoli bangkit selepas jeda ketika Rasmus Højlund mencetak gol di menit ke-46. Sebelum Matteo Politano memastikan comeback lewat gol di menit ke-67. Kemenangan ini mengokohkan Napoli di posisi ketiga klasmen dengan 59 poin. Bagi Lecce, kekalahan ini membuat mereka tetap tercecer di posisi ke-16 dengan 27 poin. Di pertandingan Italia lainnya, Juventus juga memetik kemenangan tipis. Juventus membawa pulang kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke Blue Energy Stadium dalam lanjutan Serie A. Gol tunggal Jeremy Boga pada menit ke-38 memastikan Bianconeri menang susah payah atas tuan rumah. Tambahan 3 poin membuat pasukan Luciano Spalletti naik ke posisi ke-4 klasmen dengan 53 poin. Sedangkan Udinese berada di posisi ke-11 klasmen dengan 36 poin. Terbang ke Spanyol, Atletico Madrid sukses amankan 3 poin penting. Atletico Madrid menang susah payah 1-0 atas Getafe pada pekan ke-28 La Liga di Metropolitano Stadium. Gol tunggal dicetak Nigel Molina pada menit ke-8. Atletico sebenarnya menguasai permainan dan menciptakan beberapa peluang lewat Alexander Sørloth hingga Antoine Griezmann, namun gagal menambah skor. Kemenangan ini mengangkat Atletico ke posisi 3 klasmen dengan 57 poin, menyalip Villarreal, sedangkan Getafe berada di posisi ke-9 klasmen dengan 35 poin. Jika Atletico menang tipis, Real Madrid justru berpesta gol di kandang. Real Madrid tampil dominan saat menundukkan LC 4-1 dalam lanjutan La Liga di Santiago Bernabeu Stadium. Madrid membuka jalan lewat gol Antonio Rudiger di menit ke-39. Lalu, Federico Valverde mengadakan keunggulan pada menit ke-45. Di babak kedua, Dean Huijsen ikut mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-66. LC sempat mendapat gol lewat bunuh diri Manuel Angel di menit ke-85 sebelum Arda Güler memastikan pesta gol Madrid pada menit ke-89. Berkat hasil ini, Real Madrid berada di posisi kedua klasmen La Liga dengan 66 poin, sedangkan LC berada di posisi ke-17 dengan 26 poin. Kemenangan besar Madrid tak lepas dari performa gila Federico Valverde. Federico Valverde yang terus muncul sebagai penyelesai masalah, gelandang asal Uruguay itu lagi panas. 5 gol hanya dalam 8 hari dan selalu mencetak gol di 3 laga beruntun. Dabta Hussein bahkan mencatat Valverde sudah terlibat dalam 21 gol musim ini, 9 gol dan 12 assist dari 46 pertandingan. Lebih gila lagi, sepanjang 2026 ia sudah mengumpulkan 7 gol dan 8 assist hanya dari 18 laga. Ketika gelandang bisa seproduktif ini, Madrid seperti punya mesin tambahan di lini tengah. Kabar gembira datang untuk fans Barca menyusul kembalinya sang gelandang. Sejak September lalu, lini tengah Barcelona terasa kehilangan energi. Cedera lutut memaksa Gavi menepi panjang, membuat rotasi di tengah sering terasa timpang. Dalam beberapa pekan terakhir intensitas latihannya meningkat dan lewat pengumuman resmi klub, gelandang 21 tahun itu akhirnya mendapat lampu hijau untuk kembali ke skuad jelang La Liga melawan Sevilla. Waktu yang nyaris ideal karena Frenkie de Jong justru sedang absen. Selain kabar kembalinya Gavi, masa depan Ronald Araujo ikut disorot. Situasi keuangan membuat Barcelona mulai realistis soal masa depan Ronald Araujo. Bek Uruguay yang juga kapten tim itu kini tak lagi sepenuhnya tak tersentuh. Laporan dari media Spanyol menyebut, klub siap menimbang proposal yang datang pada musim panas nanti. Ketertarikan sudah muncul dari Paris Saint-Germain dan Manchester United, sementara Chelsea diperkirakan ikut antri. Barcelona mematok harga 100 juta euro, jauh di atas valuasi Transfermarkt, sekitar 25 juta euro. Kita ke Inggris, Chelsea harus menelan kekalahan pahit di kandang.
Chelsea tumbang 0-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-30 Liga Inggris di Stamford Bridge. Gol tunggal Anthony Gordon di menit ke-18 memastikan tim tamu menang tipis. Newcastle tampil efisien, sementara peluang Chelsea lewat Liam Delap dan Cole Palmer tak mampu mengubah skor. Hasil ini menahan Chelsea di posisi kelima klasmen dengan 48 poin, sedangkan Newcastle berada di posisi ke-9 klasmen dengan 42 poin. Kekalahan dari Newcastle makin memperparah situasi buruk di Stamford Bridge. Pekan ini berubah pahit buat Chelsea. Baru saja diajar 5-2 oleh Paris Saint-Germain di Liga Champions. Mereka kembali terpleset saat pulang ke Stamford Bridge. Kali ini giliran Newcastle United yang mencuri kemenangan 1-0. Ironisnya, kemenangan Newcastle di stadion ini terakhir terjadi pada Mei 2012, hampir 14 tahun lalu. Dua kekalahan beruntun ini terasa lebih dari sekedar hasil buruk. Berbanding terbalik dengan Chelsea, Arsenal makin nyaman di puncak klasmen. Arsenal menang susah payah 2-0 atas Everton pada pekan ke-31 Liga Inggris di Emirates Stadium. Gol baru muncul di ujung laga lewat Victor Gyökeres di menit ke-89 dan Max Dowman di menit ke-90 lebih. Everton sempat memberi tekanan, tapi penyelesaian akhir jadi pembeda. Tambahan 3 poin membuat Arsenal makin nyaman di puncak klasmen dengan 70 angka dari 31 laga. Sedangkan Everton tertahan di posisi ke-8 dengan 43 poin. Kemenangan Arsenal tadi ditandai dengan lahirnya rekor sejarah baru. Arsenal sempat kesulitan menembus pertahanan Everton yang rapat hampir sepanjang laga. Kebutuhan itu baru benar-benar pecah ketika Max Dowman masuk dan menulis momen yang langsung masuk buku sejarah. Data Opta mencatat usianya baru 16 tahun 73 hari saat mencetak gol, menjadikannya pencetak gol termuda di Premier League. Gol itu juga unik, kini liga tersebut punya pencetak gol dari generasi kelahiran 1960-an sampai 2000-an. Tak hanya lini serang, lini belakang Arsenal juga tampil luar biasa. Awalnya perhatian lebih banyak tertuju di lini depan Arsenal yang rajin mencetak gol. Namun di belakang, David Raya justru diam-diam membangun fondasi kemenangan. Kiper asal Spanyol itu terus menumbuk clean sheet sepanjang musim. Data Squawka menunjukkan Raya sudah memainkan 39 laga dan mencetak 20 clean sheet di semua kompetisi. Dengan 15 di Premier League, terbanyak di 5 liga top Eropa di musim ini. Perolehan poin Arsenal saat ini bahkan melampaui statistik rival sekotanya. Awalnya perbandingan ini terasa sulit dipercaya. Saat musim masih berjalan, jarak performa dua rival London justru makin melebar. Arsenal terus menumpuk kemenangan hingga menyentuh 70 poin musim 2025-2026. Sementara itu, jika digabung total poin Tottenham Hotspur dalam 2 musim terakhir hanya 67 poin. Data itu dicatat oleh Squawka dan langsung menggambarkan betapa kontras arah kedua klub. Arsenal bergerak stabil dengan identitas permainan yang jelas. Tottenham sebaliknya masih seperti proyek yang belum selesai. Dominasi Arsenal makin kuat setelah Manchester City kembali kehilangan poin. Manchester City harus puas berbagi angka setelah ditahan West Ham United 1-1 dalam lanjutan Premier League di London Stadium. City sempat memimpin lewat gol Bernardo Silva pada menit ke-31. Tetapi tuan rumah cepat merespon ketika Konstantinos Mavropanos menanduk bola hasil sepak pojok Jarrod Bowen pada menit ke-35. Hasil ini membuat City tertahan di 61 poin dari 30 laga, sementara West Ham tetap di posisi ke-17, hanya 1 angka di atas zona degradasi. Tersendatnya langkah City seolah memberikan jalan bebas bagi Arsenal. Manchester City kehilangan poin dalam perburuan gelar setelah sebelumnya tersandung saat melawan Nottingham Forest. Tim asuhan Pep Guardiola lagi-lagi gagal menang ketika ditahan West Ham United 1-1. Hasil ini membuat jarak dengan Arsenal melebar jadi 9 poin meski City baru memainkan 30 laga. Jika tren seperti ini berlanjut, perburuan gelar bisa berubah dari duel sengit menjadi jalan bebas bagi Arsenal. Kondisi buruk Tottenham membuat beberapa pemain bintangnya mulai gelisah. Tottenham lagi berada di situasi yang bikin was-was. Posisi mereka di peringkat ke-16 dengan 29 poin, cuma berjarak 1 angka dari zona degradasi. Ketidakpastian itu mulai memicu langkah antisipasi. Laporan media Inggris menyebut, Xavi Simons dan Mohamed Kudus sudah meminta agen mereka mencari opsi klub baru untuk musim panas nanti. Keduanya masih siap membantu Spurs bertahan di Premier League, tapi bermain di Championship bukan rencana mereka. Kabar lainnya datang dari Bruno Guimaraes yang tetap mendampingi timnya. Newcastle datang ke leg kedua Liga Champions melawan FC Barcelona dengan situasi kurang ideal. Bruno Guimaraes masih berkutat dengan cedera paha yang membuatnya absen 8 laga terakhir.
Meski begitu, Eddie Howe memastikan sang gelandang tetap ikut terbang ke Barcelona bukan untuk bermain, melainkan memberi dukungan dari bangku penonton. Eddie Howe, seperti dikutip media klub, berharap Bruno bisa kembali setelah jeda internasional. Dari bursa transfer pelatih, agen Xabi Alonso akhirnya buka suara. Rumor beredar dari Spanyol, Xabi Alonso disebut sudah punya kesepakatan 3 tahun dengan Liverpool untuk menggantikan Arne Slot musim panas nanti. Kabar itu cepat menyebar, apalagi setelah Alonso meninggalkan Real Madrid pada Januari usai paruh musim yang mengecewakan. Namun akhirnya Iñaki Ibanez langsung meredam spekulasi kepada Win-Win. Ia menegaskan cerita soal kesepakatan di Anfield hanya spekulasi media. Menutup berita hari ini, Chelsea mulai memprioritaskan perpanjangan kontrak pemainnya. Cedera ligamen lutut membuat Levi Colwill belum sekalipun tampil musim ini sejak operasi pada Agustus. Situasi itu sempat menimbulkan tanda tanya soal posisinya di skuad Chelsea. Namun, arah klub justru sebaliknya. Setelah Kapten Reece James menandatangani kontrak hingga 2032 dan Marco Kurela diam-diam mendapat kontrak baru tahun lalu, jurnalis Ben Jacobs menyebut Chelsea kini memprioritaskan perpanjangan Colwill. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Poin mana yang menurut kalian paling menarik? Kasih tahu saya di kolom komentar. Sampai ketemu di update Blessing Soccer besok.